Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat serta inayahnya kita semua dapat melangkahkan kaki menuju mushola taqwa untuk memenuhi panggilan ilahi Rabbi, yakni sholat Idul Adha, dengan harapan semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah singkat Idul Adha ini, khatib hanya ingin menyampaikan, mencoba mengungkap makna kurban dan ibadah haji dengan harapan walaupun kita yang belum berkesempatan berangkat ke tanah suci, tetapi kita bisa menangkap, mendapatkan hikmah dari ibadah haji dan kurban. Insya Allah di sisi Allah kita pun persis sama dengan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu tidak usah khawatir bagi saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang belum berkesempatan umroh ataupun haji. Ternyata makna dan nilai dari ibadah itu sudah bisa dilakukan dari sesegera mungkin. Oleh karena itu khatib ingin menyampaikan makna dan makna kurban dan menangkap hikmah di balik ibadah itu. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ketika jamaah haji yang melaksanakan haji berpakaian ihram dengan dua helai kain serba putih, dan untuk pria tidak berjahit, ini adalah melambangkan, memberi makna pakaian ihram itu adalah bagaikan kain kafan. Layaknya seorang muslim, seorang mukmin ketika memenuhi panggilan Allah itu, tiada pakaian kebesaran, tidak ada aksesoris duniawi yang melekat pada dirinya, dan tidak bisa kain kafan atau kain ihram dibanggakan, dijadikan takabur dengan itu. Ini memberi kesan, memberi makna bahwa orang yang berihram, berpakaian ihram adalah sejatinya latihan kematian. Pada saat nanti dipanggil Allah, pada saat memasuki yang lahat, itulah yang dikenakannya. Makanya jamaah haji yang benar-benar melaksanakan haji, salah satunya adalah tanggalkan kesombongan, tanggalkan keampuhan. Yang ada adalah tawadhu, karena kita apa yang mau dibanggakan dengan kain kafan atau dengan pakaian ihram itu. Ini adalah makna dari pakaian ihram itu. Kenapa? Karena aksesoris duniawi, ada kalanya jaket alma mater membuat sombong bagi seorang mahasiswa. Pakaian tanda jasa, tanda pangkat kejaksaan, polisi, TNI bisa jadi orang angkuh dengan kebesaran itu. Ternyata ketika ihram itu adalah ditanggalkannya, karena latihan kita mati menghadap Allah SWT. Itu adalah makna dari pakaian ihram yang tidak berjahit. Intinya adalah zikrul maut. Yang kedua, ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahwa seorang jemaah haji atau jemaah haji memenuhi panggilan Allah, yaitu menghadap, mengelilingi Ka'bah. Ka'bah yang satu adalah simbol wujud Allah yang satu. Dan jemaah haji tawaf itu melambangkan aktivitas dalam kehidupannya, tidak lepas dari wujud yang satu, yaitu mardotillah, mengharap ridho Allah. Itulah lambang Ka'bah yang satu, melambangkan keesaan Allah. Kenapa berputarnya tawaf itu bukan dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kiri? Kalau dari kiri ke kanan layaknya menutup botol,
tutup botol itu akan makin keras karena dari kiri ke kanan diputar. Tetapi tawaf kebalikan dari membuka tutup botol itu dari ke kanan ke kiri. Apa maknanya? Yang tadinya hatinya bengal menjadi halus, yang tadinya pelit menjadi dermawan, yang tadinya susah diatur menjadi penurut. Itu adalah dilambangkan dengan tawaf. Apapun aktivitas manusia, apapun aktivitas hamba Allah, mau polisi, mau praktisi, mau petani, pedagang, dosen, guru, ustaz, kiai dan sebagainya, silahkan. Yang penting tujuannya adalah mardotillah, dari wujud yang satu. Ka'bah yang dikelilingi itu 7 putaran, itu adalah makna tawaf. Aktivitas kita boleh berbeda, tetapi tujuannya tidak boleh berbeda, yaitu mardotillah. Itu adalah ucapan talbiyah dan dilambangkan dengan tawaf itu. Setelah tawaf, jemaah haji adalah melaksanakan sa'i. Sa'i itu secara lafziah adalah sa'yun. Sa'yun itu berusaha. Bukankah Siti Hajar ketika menemani Ismail masih bayi, dan Nabi Ibrahim pulang ke Palestina dan kehabisan minuman, Siti Hajar coba lari, usaha sa'yun karena bayi Ismail kecil itu menangisnya. Lantas Siti Hajar berangkat dari Bukit Sofa. Sofa secara harfiah adalah kesucian. Jadi Siti Hajar berangkat, usaha itu, ikhtiar itu, sa'yun itu adalah dari kesucian lahir dan batin yang ditandai dengan Bukit Sofa. Dan berujung adalah di Bukit Marwah. Marwah itu artinya adalah kasih sayang, belas kasihan atau dermawan. Ketika Siti Hajar mencari air, 7 balik sampai berujung di Marwah, ternyata Allah menyuruh malaikat untuk tumitnya diketikin ke tanah itu. Tibalah air yang disebut air Zam-Zam di samping Ismail. Berangkat dari kesucian lahir dan batin, berujung adalah setelah mendapatkan sesuatu jangan pelit, ingat, yaitu menjadi dermawan. Itulah yang dilambangkan oleh yaitu sa'i itu. Berangkat dari Bukit Sofa, berujung di Marwah menjadi dermawan. Setelah sa'i itu ada tahalul. Tahalul adalah minimal memotong rambut 3 helai. Apa? Kenapa yang dipotong itu rambut? Karena rambut melambangkan. Bisa jadi seorang ibu, seorang gadis menjadi sombong dengan rambut ikalnya. Dengan rambut yang ikal, yang legamnya itu, bisa jadi dia sombong. Ternyata yang dipotong rambut adalah mengikis, memotong keangkuhan dalam jiwanya. Jangan sampai angkuh lagi. Itu adalah makna dari tahalul itu. Setelah tahalul itu, lantas adalah ke Padang Arafah. Arafah itu dari kata Arafatun, artinya mengenal. Arafah adalah miniatur Padang Mahsyar. Padang Mahsyar kelak di akhirat, umat manusia dari sejak Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad bakal kumpul di pelataran yang rata. Tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan sedikit pun, akan dikumpul menunggu dihisab. Padang Arafah adalah miniatur Padang Mahsyar kelak di akhirat. Arafah berasal dari kata Arafah ya'rifu arafatan. Jadi jemaah haji adalah hari kemarin Kamis itu adalah wukuf. Wukuf itu berhenti ya di Padang Arafah dari sejak tergelincir matahari waktu duhur sampai maghrib. Itu harus ada semua. Al-hajju arafatun. Puncak haji itu Arafah. Yang sakit, yang diinfus, termasuk dengan ambulannya pun harus dibawa ke Arafah. Karena haji tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Apa mana Arafah? Arafah itu artinya adalah mengenal jati diri kita. Minimal 3 pertanyaan. Min aina ana, dari mana saya? Fi aina ana, di mana saya berada? Ila aina, mau kemana kita pergi? Mau kemana saya pergi? Minimal 3 pertanyaan. Makanya di Padang Arafah jemaah haji dianjurkan banyak istighfar, bertaubat, memohon doa kepada Allah. Ingat akan dosa-dosa, itu adalah Arafah. Di Hajanah kaum sufi dikatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal jati dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Itu adalah makna wukuf Arafah itu. Setelah di Arafah terus melintas di Muzdalifah, memungut kerikil kurang lebih 70. Untuk apa kerikil itu? Persiapan, yaitu setelah di Muzdalifah mau ke Mina. Ke Mina itu mau lempar jumroh itu, jumroh ula, wusta dan akobah.
Nah, inilah makna kurban. Ketika Nabi Ibrahim beberapa kali mimpi, yaitu berupa perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Padahal dulu lama kehadiran putra itu belum muncul. Pas begitu lagi sedang-sedangnya usia anak-anak menjelang remaja, Allah malahan mewahyukan, memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim merenung, apakah ini betul perintah Allah, apakah bisikan dari iblis? Ternyata setelah yakin bahwa itu perintah Allah yang disebut Yaumut Tarwiyah, yaitu hari perenungan. Nabi Ibrahim merenung apakah ini perintah Allah ataukah bukan di tanggal 9 yang kita dianjurkan berpuasa sunnah di hari tanggal 9. Bagi luar jemaah haji, bagi haji tidak boleh puasa tanggal 9, tapi di luar jemaah haji. Setelah yakin Yaumut Tarwiyah, masuklah tanggal ke-10-nya, yaitu Yaumun Nahar, penyembelihan. Setelah yakin tanggal 9 itu perintah Allah, Nabi Ibrahim lantas bertanya, wahai ananda, ayah bermimpi bahwa harus menyembelih Anda. Bagaimana jawaban Ismail kecil? Ayah anda laksanakan perintah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim setelah membalingkan Ismail, baik, golok sudah siap ditempelkan di lehernya. Lantas iblis menjelma menggoda Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu enggak salah? Dulu lama menunggu kehadiran anak, sekarang lagi senang-senangnya malah kamu sembelih sendiri. Apa enggak salahmu Ibrahim? Kata iblis. Nabi Ibrahim ambil batu, lantas disambitnya. Itulah yang sekarang disyariatkan lempar jumroh. Setan itu dilempar oleh Nabi Ibrahim. Datang lagi setan itu kepada Hajar. Hajar, coba lihat suamimu, apa enggak jadi gila? Anak lagi sedang-sedangnya, lagi lucu-lucunya, kok malah mau dipotong? Siti Hajar lantas mengambil batu, disambitlah itu setan. Jadi setan datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Siti Hajar istrinya, datang ke Ismail juga. Ismail, kok kamu nurut saja? Ismail pun menyambit. Itulah yang tiga lempar itu, jumroh, ula, ustur, dan akobah yang sekarang disyariatkan. Tentunya kita tidak melempar setan, tapi paling tidak setan jangan dikasih umpan dalam diri kita, dalam badan kita. Jadi lempar jumroh hakikatnya adalah kita melempar godaan setan. Apapun bentuk godaan kepada diri kita, bisa datang dari istri, bisa datang dari anak, bisa dari teman, kita lempar jauh-jauh, kita menyingkir. Itu adalah makna lempar jumroh. Ketika Nabi Ibrahim tidak sanggup melihat muka Ismail untuk disembelih, akhirnya Ismail di dalam riwayat ditelungkupkan mukanya, jangan sampai terbayang-bayang. Setelah ditelungkupkan sedikit, tidak melihat muka ananda, Nabi Ibrahim siapnya dulu. Malaikat menyeru, Ibrahim, jangan jadi disembelih. Nah, malaikat Jibril membawa gibas, domba jalur, dan digantilah, tidak sampai disembelih. Sebelum kena goloknya ke leher Ismail, diganti dengan gibas dari surga yang dibawa oleh malaikat. Itulah sampai sekarang disyariatkan kurban itu adalah dengan domba atau kambing, tapi boleh dengan unta, sapi, dan sebagainya untuk 7 orang. Apa ini maknanya? Kenapa tidak jadi? Karena hakikatnya yang dikurbankan tidak boleh manusia. Nabi Ibrahim meralat umat-umat sebelumnya adalah yang dikurbankan itu manusia. Seperti di Mesir kuno, ada kisah singkat bahwa gubernur Amr bin As di Mesir melapor kepada presiden, yaitu Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai imam, tradisi orang Mesir kalau sungai Nil tidak mengalir, mereka adalah membuat tumbal korban wanita, gadis cantik didandanin, dengan ibunya dicemplungin ke sungai. Nanti setelah dicemplungin tumbal itu, air mengalir lagi. Itu sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Oh begitu, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Sekarang gini, Amr bin As, wahai gubernur Mesir, saya minta kertas dan surat. Di riwayat Amirul Mukminin Umar bin Khattab membuat surat untuk Sungai Nil. Kira-kira kalimatnya dengan bahasa Indonesia begini: wahai Sungai Nil, kalau Anda mengalir atas kehendak Anda, jangan mengalir. Kalau Anda mengalir karena perintah Allah, mengalirlah engkau. Amr bin As membawa surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dibawa surat ke Mesir dan dicemplungin ke Sungai Nil yang tadinya kering, yang tadinya airnya sedikit mengalir besar lagi. Itulah karomah kemuliaan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab pernah bersurat ke Sungai Nil. Nabi Ibrahim tidak jadi menjembelih Ismail. Pesan Allah adalah tidak boleh yang dikorbankan itu manusia. Yang dikorbankan adalah sifat bahimiyah, sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Apa itu? Rakus, pelit, rusuh, korup dan sebagainya. Itu hakikatnya yang disembelih dari diri manusia, tidak boleh manusia. Oleh karena itu kurban itu bukan dibuang ke sungai, bukan ditanam di tanah, bukan dibuang ke mata air, bukan dibuang ke lautan. Tapi daging kurban itu adalah dimakan. Boleh sebagian untuk yang berkurban, untuk fakir miskin, dan sebagian untuk keluarganya. Jadi tidak ada tumbal, jembatan supaya kuat ditanam kepala kebo, kepala sapi. Tidak ada. Itu harus dinikmati oleh fakir miskin. Hakikat dari kurban itu adalah qurba yakrimu, kurbanan. Artinya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apa makna mendekatkan diri kepada Allah? Karena kata Nabi, as-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu, orang yang penyayang itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Sementara orang bakhil, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, malahan dekat dengan neraka. Jadi kurban adalah yang sampai kepada Allah itu bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya, tetapi ketakwaan seorang yang kurban kepada Allah. Soal nanti di akhirat adalah bukan naik kendaraan berupa sapi atau kambing yang dikurbankan, tapi ahli surga dengan ketakwaannya yang berkurban, amal solehnya. Nanti ada ahli surga, masuk surganya itu kalbarkil khatib, bagaikan kilat menyambar, bagaikan kuda yang muncul kencang. Tapi nomor satu adalah kalbarkil khatib, bagaikan kilat menyambar. Jadi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari berkorban. Mudah-mudahan semua yang berkorban itu adalah sampai ketakwaannya kepada Allah. Mana yang lebih luas dari kurban adalah bukan utamanya Idul Adha adalah hewan yang dikorbankan, tapi mana yang lebih luas kita seorang mukmin muslim harus berusaha berkorban. Korban waktu untuk kepentingan agama, korban ilmu untuk memajukan bangsa, korban tenaga untuk membantu kemaslahatan keluarga dan umat. Jangan semua, saya tidak punya waktu, saya sibuk di kantor. Kapan berkorban untuk warga masyarakat? Kapan berkorban untuk jamaah? Kapan berkorban untuk keluarga? Kapan berkorban waktu untuk cucu, anak dan semuanya? Ketika kita lampu merah pun berkorban waktu, sabar, jangan nyerobot. Masih lampu merah, jangan hijau disebut. Sabar, sabar, sabar antri, korban antrian, korban dan sebagainya. Ini adalah yang ditanamkan. Ada kalanya di Eropa 200 orang antri lebih sabar, tapi ada kalanya di Indonesia mayoritas KTP-nya Islam enggak mau sabar, enggak mau dan ngedumel. Baik di tiket kereta, baik di bis, baik di kapal laut, baik di pesawat, sepertinya gelisah. Ini adalah bagian kurban secara menyeluruh. Ini adalah makna yang kita bisa tangkap. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa wajabana bi tawbati wal istighfari min adzunubi wal asmi wal awzar. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-hadi ila sabilil a'la dawam wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wa tamam. Faya ayuhan nas ittaqullaha bi fi'lil ma'murat wajtina bil manhiyati wal haram wa aksiru min ad-du'a wa tadarru wa rusul Allah bi jabil layali wal ayyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asli jami'a wulatil muslimin masal juyushal muwahhidin wa kabarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa sallu bi fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu